Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat sore 11 Agustus 2023. Dan tentunya kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Saya Dara Putri Noval. Ini sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menggerebek ruko yang diduga sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Pada penggerebekan tersebut, petugas mendapati ratusan tabung gas yang sedang dioplos. Ruko yang diduga digunakan sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi 3 kg berada di Jalan Masjid, Kecamatan Sunggal. Petugas juga mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pekerja pengoplos gas dan dalam aksinya ketiga pelaku menggunakan gas 3 kg yang dimasukkan ke dalam tabung gas 12 kg yang nantinya akan dijual ke masyarakat luas. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa awalnya petugas mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas yang mencurigakan di dalam ruko tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Subdit Indaksi, didapati 3 orang pekerja sedang melakukan pengoplosan gas. Saat ini pihaknya sedang memburu pemilik pangkalan gas yang dijadikan tempat pengoplos tabung gas yang diduga sudah melarikan diri. Penyidik mengamankan 3 orang dan saat ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah karyawan, inisial MN, RSB, dan BM. Sedangkan untuk pemilik daripada pangkalan saat ini KP masih terus melakukan pengejaran. Identitasnya sudah kita ketahui dan harapannya untuk segera menyerahkan diri. Sementara itu pemirsa, petugas unit tindak pidana khusus Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menggerebek gudang pengoplosan gas LPG bersubsidi di kawasan Jalan Cempaka, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Mengamankan puluhan tabung gas LPG dan petugas juga menahan seorang tersangka berinisial RP. Berdasarkan penyelidikan petugas, gudang tersebut tidak hanya digunakan sebagai penyimpanan puluhan tabung gas LPG, namun juga melakukan pengoplosan tabung gas LPG bersubsidi 3 kg. Dari pengakuan tersangka, pengoplosan gas LPG bersubsidi seberat 3 kg dengan memindahkannya ke tabung gas yang berisi 12 kg. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan, tersangka melakukan pengoplosan dengan cara memanaskan terlebih dahulu tabung gas LPG 3 kg dan memindahkan isinya ke tabung gas berwarna biru dan pink untuk mendapat keuntungan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan, para tersangka mengoplos 100 tabung gas LPG selama 1 minggu, dapat meraup keuntungan sebesar 5 hingga 8 juta rupiah. Hal ini melanggar Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Ciptaker. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintahan untuk menangani kasus ini. Pengungkapan ini, berhasil kita ungkap 1 orang pelaku yang berinisial RP, di mana pelaku ini melakukan pemindahan isi tabung gas 3 kilo ke tabung gas yang 12 kilo. Ini dilakukan sesuai dengan keterangan dari diduga tersangka ini, masih kita dalami, dilakukan secara mandiri atau sendiri. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSD Sumatera Utara memusnahkan puluhan satwa liar yang dilindungi dengan cara dibakar. Satwa yang dimusnahkan ini merupakan satwa yang telah diawetkan dan telah diproses secara hukum. Bertempat di halaman kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, sejumlah satwa yang telah diawetkan ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Satwa-satwa yang dimusnahkan diantaranya berupa patung dan kulit harimau, penyu,
tanduk rusa, dan juga ratusan sisik terenggiling dibakar dan dihancurkan di hadapan sejumlah pihak penegak hukum dari Polda Sumatera Utara. Kejaksaan dan Gakum LHK sebelum dihancurkan, satwa ini telah melalui proses yang panjang dan sudah ingkrah di pengadilan sehingga bisa dimusnahkan. Kepala BBKSDA Sumut Rudianto Saraginapitu mengatakan bahwa pemusnahan sejumlah barang bukti satwa yang dilindungi ini merupakan bagian dari perayaan Hari Harimau Internasional ke-2023. Rudianto menyebutkan pihaknya terus melakukan penanganan, pengawasan, dan penindakan konservasi, terutama di wilayah yang rawan konflik antara harimau dengan manusia. Bagi masyarakat yang menemukan atau melihat langsung harimau yang masuk ke dalam perkebunan atau kawasan perkampungan warga, agar segera dapat menghubungi pihak-pihak terkait. Memetakan lokasi-lokasi konflik. Dan per tahun ini kita udah melakukan survei hampir 59 grade untuk memetakan di mana harimau yang memiliki habitat kelayakan untuk dilepasliarkan. Ini tugas yang paling berat kita itu adalah selain mencegah konflik harimau atau menyelamatkan harimau di dalam, tugas kita berat selanjutnya itu adalah sekarang itu bagaimana yang udah kita evakuasi itu kita selamatkan. Nah ini kami udah hampir 6 bulan melakukan survei. Dari kemarin 3 lokasi di Karo, sekarang minggu depan itu kami turun 4 lokasi. 1 di daerah Labuan Bajo, 1 di Batang Toru, 2 berbatasan dengan Aceh. Para nelayan di aliran Sungai Hitam, Dusun Saumatio, Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, nyaris terisolir tidak dapat menambatkan kapal dan menjemur hasil tangkapan di areal pinggiran perkebunan kelapa sawit Puskopkar, Kartika Kodam 1, Bukit Barisan. Kepala Perkebunan Kelapa Sawit Pusat Koperasi Kartika Kodam 1 Bukit Barisan atau Puskopkar yang berada di Dusun Saumatio, Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, kemarin sore turun ke lokasi melihat para nelayan di pinggiran Sungai Hitam. Para nelayan diperbolehkan untuk tetap menyandarkan sampan mereka dan menggunakan lahan di pinggir sungai serta menjemur hasil laut dengan persyaratan tidak merusak tanaman milik Perkebunan Kelapa Sawit Puskopkar. Kepala Perkebunan Puskopkar Kodam 1 Bukit Barisan Sarwo mengatakan, tanah ini merupakan tanah milik Puskopkar yang di dalamnya ada tanaman kelapa sawit. Pihak Puskopkar tidak melarang para nelayan untuk menambatkan sampan di pinggiran kebun dan menjemur hasil tangkapan mereka dengan beberapa ketentuan dan persyaratan. Nantinya para nelayan akan bekerja sama dengan Puskopkar untuk mengelola hasil tangkapan nelayan. Intinya tanah ini adalah tanah milik Puskopkar yang dikuasai oleh Puskopkar, yang di dalamnya itu ada tanaman kelapa sawit yang menghasilkan oleh Puskopkar. Dalam hal ini nelayan akan bekerja sama Puskopkar untuk menjemur hasil tangkapan mereka di laut. Nah, hal ini saya tidak akan bisa memutuskan karena saya ini adalah anggota dari ketua. Saya akan bawa unek-unek nelayan ini kepada pimpinan saya. Sekarang nanti saya panggil untuk menjelaskan apa sih kerjasamanya nanti di sini yang saling menguntungkan antara nelayan dengan Puskopkar. Kepala Desa Seituan Parningotan Marbun mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan keinginan para nelayan dan menyepakati kerjasama antara nelayan dan Puskopkar agar nelayan tidak dirugikan. Ya, kalau saya sebagai kepala desa pastilah aku bantu rakyat yang ada di desa ini. Tidak mungkin saya melepaskan masyarakat kita yang ada di desa ini, walaupun mungkin bukan penduduk kita, tapi mereka sudah mencari makan di desa ini, pasti kita akan lindungi, Pak. Para nelayan berharap Pusat Koperasi Kartika Kodam 1 Bukit Barisan membuat kerjasama yang dapat mensejahterakan para nelayan, khususnya di wilayah Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, di informasi lainnya, setelah berlangsung selama 1 bulan TNI Membangun Desa atau TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 0207 Simalungun dengan objek sasaran membuka jalan baru sepanjang 5,2 km resmi ditutup oleh Danrem 022 Pantai Timur.
Penutupan TMMD ke-117 ini ditandai dengan penandatanganan hasil pencapaian pelaksanaan TMMD antara Dandim 0207 Simalungun dengan Bupati Simalungun. Upacara penutupan dipimpin oleh Danrem 022 Pantai Timur di lapangan bola Pane Tonga, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun. Pada upacara penutupan TMMD ke-117 ini, Dandim 0207 Simalungun Letkol Infantri Hadrianus Yosi melaporkan bahwa pelaksanaan TMMD ke-117 dengan objek sasaran pembukaan jalan sepanjang 5,2 km telah dilaksanakan pengerjaannya hingga selesai. Dan Rem 022 Pantai Timur Brigjen Lukman Arif mengatakan jalan sepanjang 5,2 km yang dibuka ini menghubungkan dua desa, yakni Desa Mekarsari Raya yang berada di Kecamatan Pane dengan Desa Kebun Sayur, Kecamatan Sidamanik. Pembukaan jalan ini berasal dari keinginan warga yang ada di dua desa yang selama 18 tahun mendambakan adanya jalan penghubung antar kedua desa sehingga mereka yang penghasilannya bersumber dari lahan pertanian dapat lebih mudah untuk memasarkan hasil pertaniannya. TMMD yang 117 tahun anggaran 2023. Adapun sasaran dan tujuan akhirnya TMMD ini adalah yang pertama, yang paling utama adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat. Harapan kita ke depan antara Kodim 0207 Simalungun tetap bersinergi, tetap mendukung, membantu pemerintah daerah khususnya adalah Kabupaten Simalungun. Apa-apa program pemerintah daerah akan kita dukung. Begitu juga kegiatan yang saat ini kita tutup bersama, ini merupakan suatu sasaran yang dipilih bersama. Ya, merupakan sasaran pembangunan jalan yang menghubungkan dua belah desa dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kita ke depan ini bisa dipelihara dan bisa ditingkatkan, entah mungkin ke depannya diperkeras maupun di aspal. Selain membuka akses jalan baru sepanjang 5,2 km yang menghubungkan dua desa, Kodim 0207 Simalungun juga memberikan penyuluhan wawasan kebangsaan dan penyuluhan pencegahan stunting dan bahaya narkoba kepada masyarakat. Upacara penutupan TMMD ke-117 ini juga dirangkai dengan bakti sosial, memberikan bantuan kursi roda kepada warga dan bantuan bibit ikan nila sebanyak 10.000 ekor kepada kelompok nelayan. Pembukaan jalan sepanjang 8,2 km telah rampung di Kelurahan Sitinjak, Kabupaten Tapanuli Selatan. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-117 resmi ditutup dan Rem 023 Kawal Samudra dengan menggelar upacara penutupan. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-117 Kodim 0212 Tapanuli Selatan tahun 2023 di Kelurahan Sitinjak dan Desa Sitaratoid, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Resmi ditutup oleh Danrem 023 Kawal Samudra Kolonel Infanteri Lukman Hakim di lapangan SMA Negeri 1 Kelurahan Sitinjak. Prosesi penutupan TMMD ke-117 ini ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima dari Dandim 0212 Tapanuli Selatan, Letkol Infanteri Amrizal Nasution, selaku dan Satgas TMMD ke-117 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diterima langsung oleh Bupati Doli Putra Parlindungan Pasaribu. Dan Satgas TMMD ke-117 memaparkan bahwa pelaksanaan kegiatan TMMD di Kelurahan Sitinjak dan Desa Sitaratoid terlaksana dengan maksimal. Seluruh sasaran fisik serta non-fisik tercapai 100%, termasuk pembukaan badan jalan sepanjang 8,2 km. Diteruskan dengan pembuatan 8 jembatan, MCK, dan drainase. Dan Rem 023 Kawal Samudra Kolonel Infanteri Lukman Hakim mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat atas segala dukungannya. Dengan demikian, TMMD ini berjalan lancar dan mencapai target yang diharapkan. Kepada Bapak Bupati Tapanuli Selatan yang sudah mendukung kegiatan TMMD ini, jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengangkut hasil buminya dan juga hasil bukanya, dan juga sebagai jalan penghubung untuk memudahkan kegiatan masyarakat. Oleh karenanya tadi juga sudah disampaikan, mudah-mudahan jalan yang sudah kita buka ini bisa dipelihara, kemudian juga bisa ditingkatkan lagi sehingga nantinya
bisa menjadi jalan alternatif yang memang betul-betul bisa bermanfaat buat peningkatan ekonomi masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat secara umumnya. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Parlindungan Pasaribu mengatakan akan melanjutkan pembangunan pembukaan jalan tersebut secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada TNI dalam hal ini dalam kegiatan ini menunggal bersama masyarakat desa. Untuk tadi pertanyaannya bagaimana kelanjutan dari jalan ini, kita tentu melihat ini perlu pengerasan dulu. Nanti setelah itu akan kita sedikit demi sedikit anggaran akan kita lihat bagaimana kondisinya setelah pengerasan terjadi. Dalam penutupan TNI Manunggal membangun desa tersebut dan Satgas TMMD ke-117 bersama Bupati Tapanuli Selatan menandatangani batu prasasti. Pemirsa, warga Medan Utara berkomitmen menolak polarisasi agama di tengah-tengah masyarakat demi terwujudnya pemilu 2024 yang aman dan juga damai. Dukungan menolak polarisasi agama dalam pelaksanaan pemilu 2024 diwujudkan dengan silaturahmi tokoh dan pemuka agama Medan Utara di Belawan kemarin. Metode pemahaman polarisasi agama dianggap ancaman serta mengganggu berjalannya pesta demokrasi yang aman dan juga damai pada pemilu 2024 mendatang. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama berperan aktif mencegah terjadinya polarisasi agama di tengah-tengah masyarakat, dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan upaya pencegahan dengan melakukan memberi pemahaman kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam polarisasi agama pada pemilu 2024 memiliki peranan penting sehingga terciptanya pesta demokrasi yang damai. Tokoh masyarakat Medan Utara Khalid Subrata mengatakan menghadapi pemilu 2024 polarisasi agama bakal memicu distorsi informasi yang membuat masyarakat mudah untuk saling membenci terhadap orang berbeda pilihan. Untuk mewujudkan pemilu yang damai, masyarakat Medan Utara menolak polarisasi agama sehingga terciptanya Kaptimas dan juga kondusif. Tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, walaupun mungkin nanti sebentar lagi kita akan pemilu, tentunya ini untuk mempersatukan kebaikan dan kemaslahatan bangsa kita, bukan untuk memecah belah sesama anak bangsa. Dan juga ya mungkin dikuatkanlah dengan agama kita masing-masing. Mudah-mudahan terjadi pemilu yang damai, aman, dan lancar. Sementara itu, masyarakat Medan Utara berkomitmen bersatu untuk menguatkan silaturahmi demi terwujudnya Indonesia maju, masyarakat sejahtera. Sementara itu, pemirsa, hasil verifikasi dokumen Bacalek telah diumumkan. KPU Medan menyarankan kepada 18 partai politik untuk dapat memperbaiki dokumen Bacalek dengan lebih teliti. KPU Medan telah mengumumkan hasil verifikasi dokumen Bacalek DPRD Kota Medan untuk membantu dan mempermudah partai politik dalam memperbaiki dokumen Bacaleknya masing-masing. KPU Medan menggelar sosialisasi persiapan perbaikan dokumen Bacalek DPRD Kota Medan. Pada sosialisasi persiapan perbaikan dokumen Bacalek tersebut, KPU Medan mengundang berbagai narasumber dari instansi yang menerbitkan dokumen milik Bacalek. Hal ini dilakukan untuk memberi edukasi kepada masing-masing partai politik serta mempermudah perbaikan dokumen dari masing-masing Bacalek. Kepada partai politik yang hadir juga diberi kesempatan untuk bertanya tentang permasalahan dalam memperbaiki dokumen Bacalek. Merujuk dari banyaknya permasalahan dokumen ijazah Bacalek, KPU Medan memberi perhatian khusus dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kemenak. Komisioner KPU Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan Muhammad Renaldi Khoir mengatakan, masih banyak dokumen Bacalek DPRD Kota Medan yang harus diperbaiki. KPU Medan menyarankan kepada 18 partai politik untuk dapat memperbaiki dokumen Bacalek dengan lebih teliti. Partai 18 partai politik ini umumnya rata-rata masih harus memperbaiki berkasnya. Masih ada beberapa syarat bakal calon yang belum memenuhi syarat. Ada juga yang sudah memenuhi syarat. Kalau yang sudah memenuhi syarat, maka tidak perlu lagi ada perbaikan.
kecuali yang statusnya masih perlu perbaikan. Nanti kami tunggu perbaikannya mulai tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli nanti di kantor KPU Kota Medan. KPU Medan telah membuka helpdesk tahapan perbaikan dan pengajuan dokumen persyaratan Bacalek DPRD Kota Medan mulai 26 Juli hingga 9 Juli 2023. Sementara itu pemirsa, sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023 terkait jenis pekerjaan yang harus menyertakan surat pengunduran diri dalam pengajuan calon anggota legislatif seperti kepala daerah dan wakilnya, PNS, karyawan BUMN, kepala desa, serta yang bersumber honornya dari APBN serta APBD. Hal tersebut menjadi syarat mutlak dalam daftar calon tetap nantinya. Hal tersebut disampaikan Ardiansah Hasibuan selaku Komisioner KPU Serdang Bedagai saat dikonfirmasi tim peliputan TVRI siang tadi. Proses verifikasi administrasi yang sedang berlangsung, KPU terus melakukan upaya dalam menelaah syarat administrasi bacalek yang diajukan partai politik ke KPU. Sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang syarat pekerjaan yang harus mengajukan pengunduran diri atau sudah melampirkan pengunduran diri seperti kepala daerah dan wakilnya, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, kepala desa, serta pekerjaan yang bersumber honornya dari APBN dan juga APBD. Tentunya syarat ini menjadi hal mutlak dalam proses pengajuan sampai kepada daftar calon tetap yang akan diumumkan pada 3 November 2023 nanti. Ardiansah Hasibuan menambahkan dalam pekerjaan yang bersumber dari honor APBN atau APBD tidak terlalu jauh merinci dalam PKPU tersebut. Tetapi siogianya para bakal calon legislatif yang mengajukan diri hendaknya memiliki itikat dan niat baik pula. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal gugatan jika calon tersebut terpilih nantinya. Dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 memang telah dijelaskan beberapa jenis pekerjaan yang jika mendaftar sebagai anggota DPRD atau anggota DPR maka harus menyertakan surat keputusan pemberhentian atau surat pengunduran diri yang bersangkutan. Di antaranya adalah pekerjaan tersebut adalah kepala daerah, wakil kepala daerah, termasuk juga kepala desa, perangkat desa, BPD, karyawan BUMN dan karyawan BUMD ya, termasuk ASN, TNI dan Polri itu yang pejabat atau pekerjaan yang harus menyertakan surat pemberhentian atau surat pengunduran diri. Sebenarnya dalam regulasi juga ditentukan bahwa ada pekerjaan yang tidak disebutkan tadi, tapi sumber pendanaannya atau sumber honornya dari APBN dan APBD juga harus menyertakan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan atau mengajukan surat pengunduran diri. Menjelang pemilu 2024, sejumlah pemilih pemula di Gunung Sitoli mendatangi kantor Dinas Dukcapil untuk merekam kartu tanda penduduk elektronik. Sejumlah remaja yang telah melewati usia 17 tahun telah memiliki kesadaran untuk melengkapi administrasi kependudukan berupa KTP elektronik. Di kantor Dinas Dukcapil Gunung Sitoli, para pemilih pemula ini mendapat layanan publik dari pemerintah secara mudah dan cepat. Perekaman data meliputi rekam iris mata, sidik jari, kemudian tanda tangan dan foto diri. Salah seorang warga pemilih pemula, Rinandi, usia 19 tahun, asal Kelurahan Pasar Gunung Sitoli mengatakan, ia berkeinginan untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Untuk itu, ia melengkapi data kependudukan dengan membuat KTP elektronik yang diwajibkan bagi pemilih pemula, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Buat membuat KTP, itu dalam rangka apa, Dek? Mempermudah segala urusan. Buat apakah termasuk dalam rangka pemilu juga ini nanti, Dek? Iya, termasuk, iya. Mengapa itu diwajibkan ya? Wajib. Ya, gimana pelayanannya tadi? Memuaskan, cepat? Memuaskan, cepat. Kamu udah berumur berapa tahun sekarang? 19. Iya.
Berdasarkan data yang dihimpun di wilayah kota Gunung Sitoli, masih terdapat 3.000 lebih merupakan pemilih potensial non-KTP elektronik. Sementara KPU RI sudah menegaskan KTP elektronik wajib dimiliki oleh pemilih pada hari pemungutan suara. Untuk itu seluruh warga, terutama pemilih pemula, segera melakukan perekaman KTP elektronik melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah masing-masing. Pemirsa, di informasi lainnya, guna melihat peluang bisnis di Sumatera Utara, Konsulat Jenderal India di Medan menghadirkan tim delegasi bisnis India. Kehadiran para delegasi bisnis India ini disambut para pengusaha Sumatera Utara pada acara Temu Rama tadi malam di Kota Medan. Kedatangan para delegasi bisnis tersebut untuk berinteraksi secara langsung kepada para pengusaha Sumatera Utara dan melihat potensi ekspansi bisnis India di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Tidak hanya para pengusaha, pihak Kadin Sumatera Utara juga turut menyambut baik kedatangan para delegasi bisnis India ini. Ketua Tim Delegasi Confederations of Indian Industry, Sujata Sudarsan, mengatakan ada 15 delegasi bisnis India yang akan melihat peluang ekspansi bisnis ke Indonesia. Investasi akan direncanakan di berbagai sektor, terutama di sektor pertanian. Look at North Sumatra, then I would talk about trade, of course, manufacturing. We went to the Sai Mankai, sorry, I don't know the pronunciation, SEZ, Sai Mankai, SEZ in the morning. And it's a very good opportunity for investors. So we're looking at agriculture, we're looking at trading, we're looking at manufacturing. But there are, of course, more sectors. Like I said, in Indonesia, India is present in mining, in textiles, in retail, in FMCG, in automobiles, automotive components, water management. So there are many sectors where we can actually work. But in North Sumatra, we would look at agriculture mainly and manufacturing. Sementara itu, Konsul India di Medan, Subam Singh, berharap agar terjalin interaksi antara para pembisnis dari India dan Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk investasi di masa mendatang. Basically, this is a long-awaited visit of Indian businessmen. From the time I have come here, I have seen that there is a lot of potential in the province. However, the Indian investment is very less. So it will be a good opportunity for our businessmen to explore the opportunities of expansion here. This will also help North Sumatra in basically generating jobs, creating industries, increasing its manufacturing capacity. This will also help India and Indonesia to strengthen their business ties. This is the overall purpose for this visit. Dijadwalkan pertemuan para delegasi bisnis India dan pengusaha Sumatera Utara ini akan dilakukan pertemuan formal lebih lanjut untuk mendalami peluang bisnis apa saja yang akan dan dapat dikerjasamakan. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, ratusan siswa dan guru beserta orang tua murid mengikuti berbagai perlombaan. Rangkaian perlombaan ini diadakan pihak sekolah bekerja sama dengan para orang tua murid. Berbagai perlombaan yang diadakan Sekolah Dasar Negeri 025973 bekerja sama dengan orang tua siswa, diantaranya lompat goni, makan kerupuk, joget balon, rebutan kursi sambil berjoget yang diikuti oleh guru dan orang tua murid. Hal ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mengemban tugas bersama untuk mencerdaskan generasi bangsa. Perlombaan ini juga mencerminkan mendidik generasi bangsa bukan hanya tugas seorang guru semata, melainkan tugas bersama antara guru dan orang tua murid. Berbagai perlombaan menyambut HUT RI ke-78 telah dimulai sejak 7 Agustus lalu. Dengan harapan seluruh siswa-siswi bisa mengikutinya. Ratusan siswa yang ikut perlombaan terlihat sangat antusias dengan berjuang keras dan jatuh bangun untuk menjadi sang juara. Sorak-sorai para siswa memberikan semangat kepada para peserta lomba sehingga membuat suasana semakin ramai. Perlombaan ini menggambarkan bahwa dalam mengejar cita-cita, para siswa harus jatuh bangun.
Sifat berjuang harus tetap ditanamkan untuk meraih kesuksesan. Kepala Sekolah Wina Artika Putri mengatakan rangkaian perlombaan menyambut HUT Republik Indonesia ini dilakukan bersama orang tua murid dengan tujuan silaturahmi dan meningkatkan kepedulian agar para siswa semakin giat belajar. Kesempatan hari ini kami mengadakan suatu perlombaan yang sifatnya untuk memperingati Hari Besar 17 Agustus. Kami sudah memulai dari tanggal 7 bekerjasama dengan orang tua siswa. Orang tua siswa dilibatkan karena kami ingin menjalin silaturahmi, kemudian kekeluargaan, sehingga saling interaksi antara sekolah dengan orang tua. Usai perlombaan, para guru dan orang tua murid saling bercengkrama dan berfoto selfie menjalin keakraban dan juga kebersamaan. Sementara itu pemirsa, PSMS Medan berhasil meraih kemenangan pada laga perdana turnamen pramusim Gupsu Edi Rahmayadi Cup di Stadion Teladan Medan. Ayam Kinantan berhasil berpesta gol dengan mengalahkan tim Labura Hebat FC dengan skor cukup telak 6-0. Tendangan bola pertama yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi merupakan tanda resmi dimulainya turnamen pramusim Gupsu Edi Rahmayadi Cup sebagai persiapan menuju kompetisi liga. Bermain dengan percaya diri sebagai tim yang diunggulkan, PSMS Medan sudah melakukan pressure ketat melalui tengah lapangan untuk mengelabui barisan pertahanan Labura Hebat FC sejak peluit awal pertandingan dibunyikan. Tidak berapa lama pada menit ke-8, PSMS berhasil menjebol gawang Labura Hebat FC lewat penyerang mereka Asanut Rijal. Seakan panik tertinggal 1 gol, baris pertahanan Labura Hebat FC dengan mudah dapat diterobos anak-anak Ayam Kinantan hingga menyusul melesakkan 2 gol lagi sebelum turun minum babak pertama. Memasuki babak kedua, tim Ayam Kinantan semakin menunjukkan tajinya dengan menambah keunggulan 3 gol lagi. Pada laga kali ini, PSMS juga menurunkan pemain asing barunya Hiroya Kono dan berhasil memberikan asis pada gol terakhir yang diciptakan oleh Niko Malau. Saya apresiasi para pemain yang sudah bekerja keras. Artinya walaupun ini hanya sebagai pramusim, tapi di sini ada marwah dan harga diri PSMS Medan. Untuk klub sendiri, lawannya juga ya kita tahu dari klub Liga 3, tapi mereka juga ada membawa pemain-pemain yang dari ex Liga 1 dan Liga 2 juga ya. Artinya mereka juga punya kemampuan, tapi alhamdulillah kita bisa meredam mereka dan kita bisa menciptakan 6 gol. Pelatih PSMS Medan Ridwan Saragi merasa bersyukur atas hasil 6 gol tanpa balas yang ditorehkan anak-anak asuhnya. Namun pihaknya masih mengevaluasi banyak hal di berbagai sektor lini permainan. Harus menjadi perhatian di pertandingan selanjutnya menghadapi PSDS Deli Serdang Sabtu besok. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Sabtu 12 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Christine Afrin Matondang. Perakirawan Balai Besar BMKG wilayah 1 Medan kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk hari Sabtu 12 Agustus 2023. Pada pagi hari kondisi cuaca diprediksi berawan dan berpotensi hujan ringan, tepatnya di Kepulauan Nias, Batubara, Asahan, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diprediksi hujan ringan hingga lebat, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Simalungun, Langkat, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, Kumbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Toba, dan sekitarnya. Untuk malam hari, kondisi cuaca diprediksi hujan ringan hingga hujan lebat disertai petir, yaitu di wilayah Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Toba, Samosir, Simalungun, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk dini hari,
Kondisi cuaca diprediksi berawan hingga hujan ringan, yaitu di Kepulauan Nias, Asahan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65–95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10–30 km per jam. Untuk titik panas di Sumatera Utara per tanggal 10 Agustus 2023, tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat, kami tetap memberikan himbauan untuk waspada hujan lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara, di mana kondisi ini dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, genangan air, dan sebagainya. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, kiranya informasi ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu kembali. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta daerah mengawasi pendistribusian gas LPG subsidi agar tepat sasaran. Gubernur Bengkulu menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menerbitkan surat edaran mengenai aturan penggunaan gas LPG subsidi 3 kg. Melalui surat edaran, Gubernur meminta agar setiap daerah mengawasi pendistribusian gas LPG subsidi. Gas LPG subsidi diperuntukkan bagi warga miskin, usaha kecil, hingga petani dan nelayan sasaran. Pengawasan dilakukan agar distribusi tepat sasaran sehingga dapat mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan gas subsidi. Pasca Pertamina kembali menambah stok gas subsidi sebanyak 62.000 tabung. Surat edaran untuk pembelian yang rumah makan itu udah terbit Pak? Ya, maka tadi saya termasuk itu yang tidak lanjutnya itu sebenarnya setelah kota itu dipastikan terdistribusi kepada pengecer sesuai kota, maka nanti saya akan surat juga kabupaten kota untuk mengusulkan kebutuhan tambahan kota seberapa sebenarnya perlu. Dasar pertimbangan penambahan kota itu apa. Nah, dalam waktu yang bersamaan kita minta Bupati Wali Kota melakukan pengawasan secara rutin bahwa kota yang diberikan itu tepat sasaran penyalurannya itu. Yang tahu persis kan misalnya rumah makan, usaha kecil menengah, termasuk kelompok masyarakat yang berhak itu tahu persis kan Bupati Wali Kota. Gubernur juga meminta pemerintah daerah segera memberi laporan hasil pengawasan penggunaan gas LPG di kalangan masyarakat. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mukomuko yang ditangani Kejaksaan Negeri Mukomuko dalam waktu dekat segera ditetapkan tersangka. Pihak penyidik telah mengantongi 3 nama-nama calon tersangka. Kejari Mukomuko telah mengantongi lebih dari 3 nama-nama calon tersangka perkara dugaan korupsi di RSUD Mukomuko. Untuk menetapkan para tersangka, pihaknya masih menunggu hasil penetapan jumlah kerugian negara. Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, Rudi Iskandar mengungkapkan, sebelum dilakukan penetapan tersangka, tim penyidik Kejari Mukomuko akan kembali memanggil mantan Direktur RSUD Mukomuko dari tahun 2016 hingga 2021 untuk jadwal pemanggilan terhadap mereka akan dilaksanakan secepatnya. Yang mana sekarang insya Allah dalam waktu di Agustus ini kami sudah mengantongin calon-calon tersangka dan juga akan kami mintakan apakah ke auditor kami internal atau nanti ke BPKP. Saya koordinasi dulu kepada yang bersangkutan untuk memintakan kerugian negara. Sebelumnya, pihak penyidik Kejari Mukomuko telah menyampaikan untuk hasil audit dari BPKP mengenai pengelolaan keuangan RSUD sudah ada, yakni dengan kerugian negara sebesar 14 miliar kepada pihak ketiga selaku penyediaan barang dan obat-obatan. Kontributor Mukomuko, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, masih dari Provinsi Bengkulu, ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Provinsi Bengkulu menggelar aksi solidaritas untuk Zaharman, korban dugaan penganiayaan wali murid. Ratusan guru dari berbagai daerah seprovinsi Bengkulu Selasa kemarin berkumpul di Gedung Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong. Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Haryadi mengatakan,
Aksi solidaritas guru dilakukan dengan bersama-sama membesuk Zaharman yang dikabarkan telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit. Terkait penanganan kasus di kepolisian, Haryadi menyebut pihaknya akan mengawal hingga selesai. Yang jelas tuntut hukum sebagaimana mestinya yang berlaku. Proses hukum kita kawal setiap PGRI akan mengawal kasus ini sampai tuntas. 10 orang perwakilan plus petugas. Seluruh yang berapa Pak? Hari ini plus 2. Berapa orang? Oh, jumlah 400-an lebih kurang. Dengan mobil 73 buah mobil. Yang dari Bengkulu ya Pak? Semua. Termasuk yang dari Ciangbong? Termasuk dari Ciangbong. Sebelum bersama-sama membesuk Zaharman, rombongan guru terlebih dulu menggelar audiensi dengan Kapolres dan penyidik Satreskrim Polres Rejang Lebong. Setelah itu, rombongan langsung bergerak ke kota Lubuk Linggau untuk membesuk Zaharman. Dari Rejang Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Dan pemirsa, informasi dari Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Saya Dara Putri Novolini, selamat sore dan sampai jumpa.